Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang umure, berkah uripe, akeh duite, ilang penyakite, senang dunia akhirate. Yang belum dapat jodoh Allah mudahkan jodohe. Yang sudah dapat jodoh Allah tambahkan ya Allah. Stella toh. Tambahkan sakinah mawaddah warahmah. Yang lagi buntu mudah-mudahan lancar semuanya. Ala mana wal habib Umar wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak mending madep mene apa mene ya? Hah? Mene bae. Semangat aku mene. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi sayyidina Muhammad wa rafa'a qadrana bi sayyidina Muhammad wa nawwara qulubana bi sayyidina Muhammad wa fataha lana baba taubati bi sayyidina Muhammad. Hamdan nastajlibu bihi ridha wa nastadbi'u bihi su'al qada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul murtada. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Mending agak sadar sedikit. Tadi lagi qasidahan mengawakan Al-Habib Muhammad, menyebutkan nama Nabi Muhammad pada meneng baik. Ki menenge tanda ke. Ya. Embuh tandanya apa? Tandanya mungkin terkesima lihat ketampanan beliau atau terkesima lihat tampannya saya. Lah kayak kowe. Ya. Kalau mendengar nama Nabi Muhammad kepenginnya sing otomatis. Baru otomatis langsung connect, langsung nyambung. Kayak ngomong uang ditawani pengen duit, loh iya otomatis cangkeme otomatis. Betul Bu? Betul Pak? Mulutnya itu otomatis. Kalau udah urusan uang, subhanallah uang budek bae langsung krungu. Betul apa betul? Lihat dari mana? Dari gerak gerik mulutnya itu duit, paham? Pengen duit, iya langsung iya. Tapi giliran subhanallah mendengar nama Nabi Muhammad, celungak, celinguk, kayak lagi wong langka duit. Ya, sing otomatis subhanallah. Karena seseorang kalau ingin tahu menandakan hatinya itu mempunyai ikatan dengan Nabi Muhammad, keotomatisan itu ada pada hatinya. Itu otomatis. Ketika seseorang itu mendengar nama Nabi Muhammad dan lisannya ini bergerak dan hatinya bergerak menyebut nama Nabi Muhammad dan berselawat kepada Nabi Muhammad, itu menandakan demi Allah mereka adalah seseorang yang mempunyai hati yang bersih dan suci. Karena gerakan otomatis ini tergantung hati. Betul? Gimana hatinya? Gimana arah hatinya? Kalau arah hatinya ke urusan dunia, ya wis repot doh. Ya, repot. Tapi kalau menandakan hatinya sakit, hatinya itu penuh penyakit, hatinya itu kurang vitamin, ya kayak kowe mendengarkan nama Nabi Muhammad meneng baik. Ya, tapi ya insya Allah berkat kumpul pada malam yang mulia ini mempunyai makna sambung kepada Habibuna Muhammad.
insya Allah hati kita dibersihkan oleh Allah. Mudah-mudahan mempunyai lisan, pikiran dan hati yang otomatis kepada junjungan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa 'azzim ala sayyidina wa maulana Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Ma'asyiral habaibul kiram wa izzatil kurama, para habaib, para kiai, para kesepuhan, para alim ulama yang saya muliakan dan saya hormati, khususnya para habaib-habaib yang duduk di tengah-tengah kita, yang kumpul bersama kita. Al-Habib Thariq Al-Munawwar. Naam. Habib Thariq Al-Munawwar, saya berapa kali ketemu Bib ya. Nah, dan juga Al-Habib Husain Al-Kaf, Al-Habib Hasan Al-Kaf, dan juga dai yang ganteng ini yang masih muda belia, kita doakan mudah-mudahan tetap semangat berdakwah di jalan Allah dan diberikan keistiqomahan. Mudah-mudahan jangan mikirin jodoh dulu ya Bib. Amin ya rabbal alamin. Dan para habaib yang lainnya kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaganya dan senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga para kiai, para ajengan, para kesepuhan, para hujat, para dai, para ustadz, semuanya kita doakan mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan panjang-panjang umur dalam keadaan taat kepada Allah dan taat kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang saya muliakan, saya hormati aparatur pemerintahan daripada pemerintahan desa kecamatan, desa Moga, kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang. Kita doakan yang hadir di tengah-tengah kita, aparatur pemerintahannya dari pihak sipil, Polri ataupun TNI. Kita doakan semuanya, walaupun yang tidak hadir, dari Sabang sampai Merauke, dari yang paling bawah sampai yang paling atas, dari pihak RT sampai presiden, didoakan mudah-mudahan diberi kemudahan oleh Allah untuk bisa mensejahterakan rakyat Indonesia, untuk bisa menjaga rakyat Indonesia, untuk bisa menjaga NKRI yang tercinta ini. Dan kita doakan mudah-mudahan ya Allah jauhkan mereka-mereka semua dari godaan setan yang terkutuk. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada para ormas bansernya yang hadir di tempat ini, kita doakan mudah-mudahan diberi kemudahan oleh Allah untuk bisa menjaga ulama dan menjaga NKRI. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada mereka-mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Dan juga khususnya kita doakan penyebab daripada malam hari ini kita berkumpul, yaitu keluarga besar Pondok Pesantren Tahfidz ya, Al-Furqan. Al-Furqan, Ibu siapa namanya? Ibu siapa? Ibu Umi Nafidah beserta keluarga besarnya, santri-santrinya, mudah-mudahan senang dunia akhirat, berkah dunia akhirat. Mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan dan mendapatkan kebanggaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada para panitia yang sudah ikut serta menyumbangkan daripada hartanya, tenaganya, pikirannya dan doanya. Kita doakan mudah-mudahan semua yang sudah nyumbangin hartanya, yang ngasihkan gelangnya, yang ngasihkan kalungnya, yang ngasihkan apa maning? Cincine, go nyumbang oh ya. Pada nyumbang oh ya. Nggih, nyumbang cincin ke Beb. Go muludan, alhamdulillah. Ke kiai kalunge go muludan, alhamdulillah. Daning kembuyu. Ya kayak kowe ya. Betul? Mas, kenapa sih orang ini kalau udah dibilang masalah sumbangan ini kadang-kadang kok sensitif ya? Hah? Dibilang medit, pelit, embo. Tapi dheweke pelit. Orang yang pelit itu bro, pelit, medit itu kalau dibilang yakin itu kurang yakin sama akhirat. Kalau dia yakin sama akhirat, pasti dia nggak bakal lepas. Dia mempunyai semboyan dalam hidupnya, tiada hari tanpa sodakoh. Tiada hari tanpa sodakoh. Apa yang dikeluarkan
itu akan menambahkan dan membersihkan daripada sanubarinya. Dan ketahuilah orang yang mengeluarkan sodakohnya, yakin itu adalah orang-orang yang mempunyai hati bersih dan suci. Akan tetapi ketika mereka pelit, medit, jaluk sumbangan, neine pira 2.000 ya, 2.000 Jumatan kadang-kadang ngedadak budek ya anak, ngedadak buta ya ada. Orang yang mendadak ngantuk, duk pas kencreng teka pura-pura ngantuk, anak. Berarti yang menandakan hatinya ini budek. Ya, menandakan hatinya ini penuh penyakit. Masya Allah. Tapi kalau mereka yang yakin kepada akhirat, yakin daripada resepnya Sayyiduna Muhammad, Masya Allah, pasti unggal dina kudu ngetokna duit go sedekah. Pasti kok. Kenapa? Karena hatinya ya yakin. Kalau kita cuman hanya yakin sekedar safawi, cuman sekedar keyakinan itu ada di lisan kita, yang kita keluarkan itu kadang-kadang mau keluar maju mundur. Ya, berarti kan ini menandakan tidak yakin. Bahaya, kata Nabi Muhammad SAW, yang ditakutkan oleh umatku, ba'akhafu alaikum, saya tidak takut kepada kalian kecuali apa? Illa dha'ful yakin atau kama qala Rasulullah SAW. Saya tidak takut sama kalian demi Allah, kata Nabi Muhammad. Akan tetapi yang menjadikan saya ini rasa takut meninggalkan kalian adalah apa? Kelemahan keyakinan pada diri kalian, wahai umatku. Itu kata Habibuna Muhammad SAW. Ini sudah jelas yang ditakutkan oleh Rasulullah banyak terjadi di zaman sekarang. Kalau mereka keluarkan hartanya, keluarkan uangnya, keluarkan sodakohnya, Masya Allah, itu menandakan seseorang itu yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan insya Allah berkat kumpul pada malam yang mulia ini, Allah menambahkan keyakinan kita. Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk membersihkan daripada sanubari kita. Karena kita ini, ketahuilah, kalau kita perhatikan dalam satu pembicaraan dan dalam suatu realita kehidupan. Perlu realita boleh? Perlu realita. Realita, tahu nggak arti realita? Kenyataan yang terlihat dalam hidup kita, yang sehari-hari kita alami. Kalau kita pandang dan kita lihat, penyakit itu ada berapa bentuknya? Ada 2. Ada penyakit dohir, ada penyakit batin. Ada penyakit dohir, ada penyakit batin. Penyakit dohir contohnya apa? Encok, pegelino, ya, apa maning? Mumet, apa maning? Kencing manis, ginjal, kanker, segala macam. Ya. Kalau penyakit dohir itu kita kadang-kadang, dan kadang bukan hanya kadang-kadang, setiap hari, setiap waktu kita perhatikan dan kita menyadari. Padahal penyakit itu kalau sudah mati, kira-kira sampai mati tersebut masih kerasa nggak? Misalkan anak wong mati gara-gara kanker otak, ning kuburan, kerasa otaknya lara maning, anak boleh. Anak, coba takoni, mesiki ibune karo bapane ya, maring kuburan digali. Takoni, sampean ki lara apa wingi? Oh iya lara kanker otak, masih kerasa tak? Kira-kira yang dalam kubur itu penyakitnya mereka masih rasakan atau tidak? Hah? Ya orang ya, mandek. Urusan penyakit dohir ini mandek, berhenti, sudah mati, beres urusannya. Tapi ketika penyakit batin, apa yang terjadi? Ini urusannya nggak mandek sampai akhirat. Urusannya tidak berhenti sampai di situ, sampai akhirat. Karena kita tahu la yanfaul mal wala banun illa man atallah biqalbin salim. Tahu jelas, kita sering mendengar daripada ayat tersebut. Tidak ada manfaat harta kalian dan juga anak kalian, akan tetapi siapa yang akan memberikan manfaat ketika Anda datang? Kalau ini datang sama Gusti Allah, berarti ini urusannya di akhirat. Siapa yang akan bermanfaat? Yaitu orang-orang yang membawa hatinya selamat dari apa? Dari penyakit. Nah, ini satu-satunya jalan untuk menuju kemenangan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mudah-mudahan insya Allah berkat kita kumpul malam yang mulia ini, sodakoh yang sudah kita keluarkan mudah-mudahan
diberikan, diganti yang lebih lagi oleh Gusti Allah. Yang sudah menyumbangkan tenaganya, diberkahi tenaganya oleh Allah. Yang sudah menyumbangkan pikirannya dalam pelaksanaan acara Maulid Nabi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan segala urusannya. Dan yang sudah menyumbangkan hanya doa saja, ya enggak apa-apa, tetap tak doa Nabi sanwis. Mudah-mudahan insya Allah sing oleh hidayah. Mudah-mudahan dijauhkan daripada sifat kikir, sifat pelit, sifat medit. Amin ya robbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam yang berbahagia ini, di malam yang mulia ini, alhamdulillah Allah kumpulkan kita dalam satu kegiatan, dalam satu metode, dalam satu wadah yang dimana wadah ini, tempat ini, perkumpulan ini yang dinamakan perkumpulan-perkumpulan yang akan menjadikan saksi nanti di hadapan Allah, yang akan berbicara di hadapan Allah, yang ketika kita di waktu tersebut, hari dimana sangat menakutkan, tempat ini akan menjadi saksi kebaikan untuk kita. Dan ketahuilah, perkumpulan pada malam yang mulia ini bukan hanya sekali kita berkumpul. Tahun demi tahun kita merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya setahun sekali kita menghadiri Maulid Nabi, akan tetapi dalam satu tahun itu kalau sudah masuk daripada bulan Rabiul Awal, kadang nyambung sampai Rabiul Tsani. Betul? 2 bulan full kita Masya Allah dari tempat ke tempat, dari rumah ke rumah, dari pesantren ke pesantren, dari masjid ke masjid, mereka merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimana demi Allah, apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, apa yang ada di benak kita ketika kita menghadiri Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, kalau melihat keistimewaannya bila syak wala raib, tanpa keraguan lagi ketika mereka berkumpul di situ merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan 1 atau 2 kabar gembira yang dikatakan oleh para ulama, bukan 3 atau 4 yang dikatakan oleh para ulama. Seabrek-abrek para ulama memberikan kabar gembira ketika mereka merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang harus kita ambil daripada momentum acara-acara semacam ini? Demi Allah, hikmah daripada Maulid Nabi Muhammad itu sangat banyak. Ya, hikmah daripada Maulid Nabi Muhammad itu sangat banyak. Hikmah yang pertama apa? Kalau kita bicarakan hikmah, sebelum membicarakan hikmah, kita harus terlebih tahu dulu apa sih artinya hikmah itu apa. Ya kan, peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Pondok Pesantren Al Furqon Kalibuntu Moga Pemalang. Betul? Kita kumpul ke tempat ini dalam satu acara ingin mengambil hikmah daripada peringatan Maulid. Kalau tentang bisyarah, kabar gembira, sudah tidak usah diutarakan lagi, sudah tahu. Betul? Sudah tahu kehebatan dan keistimewaan. Ya, kehebatan dan keistimewaan. Tapi yang kita perlu ini mengambil hikmah dalam satu majlis, bukan hanya saja majlis ini yang kadang-kadang kita tidak sadar. Kita mengatakan mengutarakan hikmah, tapi pulang dari tempat ini pret, tahu pret? Kentut ting jerone katok, ya pret. Kayak kue. Contoh ya, muludan, Masya Allah, solawatan, Masya Allah, kadang-kadang geleng-geleng sampai nikmatnya. Wah, betul. Kadang-kadang baper, tahu baper? Bawa perasaan di majlis, alhamdulillah bagus, punya koneksivitas kepada Habibuna Muhammad. Kadang-kadang mendengar tausiah-tausiahnya, mendengar sejarah Nabi Muhammad yang baru saja disampaikan. Waduh, begitu hebatnya kadang-kadang kita menggelengkan kepala. Masya Allah, diceritakan tentang lahirnya Habibuna Muhammad SAW, keistimewaannya Habibuna Muhammad, sampai kadang-kadang kita ini ya bukan dihipnotis ketika mengutarakan kiai-kiai kita, ustadz-ustadz kita, dai-dai kita, habib-habib kita mengutarakan tentang sejarah Nabi. Kadang-kadang kita punya berpikir, demi Allah, kita ini orang yang paling bersalah ketika kita tidak bisa mencintai Habibuna Muhammad SAW. Sudah mentok. Betul? Karena jalan untuk mencintai Nabi Muhammad itu sudah ada pada Rasulullah. Kurang apa? Biasanya uang
kalau kepengin cinta karo seseorang kudu ana sebabe tulio ya. Ora bisa kon kudu cinta karo aku gelem. Lah aku raine menyot ireng geteng, wah wis medit, wis nggak ada yang mau diambil, itu nggak ada. Mau suruh cinta nggak bisa, betul. Kalau cinta itu pasti ada sebab. Kayak model ya anaknya Habib Munzir, masya Allah ganteng, mulai kan seneng delengnya ya bu. Nggih, sing mau delengnya kena terus kene yo. Ya, biar item-item manis loh. Lah kayak aku ya. Itu jadi kalau dikatakan kita ini tidak bisa mencintai Nabi Muhammad, harus bisa. Karena jalan ini sudah ditutup. Tidak mungkin tidak bisa, harus bisa. Karena kesempurnaan itu ada pada Rasulullah. Jalan untuk menuju cinta ada pada Habibuna Muhammad. Sampai para ulama mengatakan cinta itu penyebabnya ada 3. Al-jamal wal kamal wan nawal. Apa bu? Jamal dudu Bang Jamal kayak. Dudu Habib Jamal, ya. Dudu Kiai Jamal. Jamal itu ketampanan. Tadi dijelaskan oleh Habib Muhammad. Betul? Bagaimana ketampanan dan keindahan daripada wajah Nabi Muhammad SAW dan bentuk tubuh Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Al-kamal, kesempurnaan Nabi Muhammad. Tidak ada batas sempurnanya Nabi Muhammad. Begitu akhlak yang sangat mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. La'ala, di atas segalanya. Khuluqin azim. Akhlak yang tidak ada batas yang Allah berikan kepada Habibuna Muhammad SAW. Udah nggak ada jalan lagi. Ditambah lagi apa? Al-kamal, kesempurnaan pada Habibuna Muhammad. An-nawal, ditambah lagi an-nawal, pemberian yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW seperti apa? Kita sudah tahu. Allah berikan apa yang diinginkan sama Nabi Muhammad, Allah berikan semuanya. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi kalau dilihat-lihat, subhanallah, tampannya ya tampan, sempurnanya ya sempurna, betul? Masya Allah, pemberiannya yang Allah berikan dan itu imbalannya, kenikmatannya kepada umat, ya wis anak kurang apa maning. Jadi ini kalau menceritakan tentang sejarah Nabi, Masya Allah, ini sudah komplit. Tidak ada jalan untuk tidak bisa mencintai Rasulullah. Tapi ya tetap bebek angel. Ya, kenapa kok bisa angel? Ya tergantung hati. Kita cuma mendengar cerita Nabi Muhammad hanya sekedar cerpen. Tahu cerpen? Cerita pendek, wis kayak kue ngerongok di mana? Di tempat sebentar. Pengajian wis bubar. Maring ngomongnya dunia maning. Ya wis. Atine maring dunia. Nah ini cerita-cerita Nabi Muhammad SAW sudah kita sering dengar. Sudah kita sering mendengarnya bukan sekali atau 2 kali. Bahkan puluhan kali ketika dari majlis ke majlis kita mendengarkan daripada cerita Rasulullah SAW. Dan ketika datang di satu majlis, yang perlu kita ketahui apa sih hikmah daripada majlis ini? Hikmah daripada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang sebegitu hebatnya menceritakan tentang sejarah Nabi Muhammad SAW. Sebelum membicarakan hikmah, kita terlebih dahulu tahu apa artinya hikmah, ibu. Apa artinya hikmah, bapak? Artinya hikmah apa? Pada menang bae ngantuk kepriben ya. Artinya hikmah kepripun? Ya Allah, ilang motore. Ilang motore. Masya Allah. Ya wis ana hikmahe. Ya. Ana hikmahe. Ya Allah, duitnya hilang. Kenapa? Nggak tahu, dicuri orang. Untuk ngadem-ngademinya apa? Insya Allah ada hikmahnya. Nah sekarang saya mau tahu hikmah itu apa? Hikmah itu artinya hukum. Tahu? Hukum. Mengambil dari kalimat hukum. Jadi menghasilkan hukum yang dimana menghasilkannya itu akan menjadi seseorang itu lebih baik. Begitu pula peringatan Maulid Nabi atau majlis-majlis yang lainnya yang kita hadiri, yang dimana ketika kita pulang dari tempat ini ya hasilnya jitu dan baik. Tapi kenyataannya baiknya ketika majlis, keluar dari majlis ya kayak kue maning. Betul apa betul?
Contoh majlisan ngerongokaken cerita baginda Rasulullah. Ya Allah nikmat. Sholawatan geleng-geleng, masya Allah. Betul? Ngerongokaken nasihat-nasihat tentang siksaan-siksaan bagi orang-orang yang maksiat. Ning majlis, ya Allah wedi aku ora pan maksiat maning. Diberikan himbauan, ancaman bagi orang-orang sing suka ngerasani wong. Wah, wedi aku dosane gede. Ning majlis bener. Benar? Menceritakan tentang sunnahnya Rasulullah, keistimewaannya Habibuna Muhammad, sunnah yang dimana dijadikan syafaat dan khususiyah kepada umat Nabi Muhammad. Ya wis, mulai besiki aku pan sholat sunnah terus. Apik ning majlis ya, apik. Benar? Kan kayak gitu, suka ada niatan terus terang Ibu. Menceritakan tentang sedekah. Ya wis ora pan medit maning, wedi wong medit kiye, masya Allah. Jauh karo Gusti Allah, penyakitan hatine, moh wedi. Menceritakan tentang apa lagi? Segala macamnya. Tentang sholat duha, mendatangkan rizki. Mulai besok saya mau sholat duha. Benar? Menceritakan tentang ancaman-ancaman orang yang meninggalkan sholat wajib. Dia pun mengatakan, wis mulai besiki aku pan kodo sholat. Terus, orang pan ninggal namaning iya. Pengajian sampai jam loro. Mulai pulang ke rumahnya, balik. Ya, nyampe rumah setengah telu. Turu ki setengah telu. Tangi jam pira? Jam 8. Lah hikmah endi? Subuh endi? Jarene pengajian. Ya, jarene geleng-geleng. Jarene seneng. Iya. Katanya di satu majlis ini, ya Allah, iya saya mau tobat, saya kapok, saya mau menghidupkan sunnah, saya pan sholawatan, saya mau menjauhkan ghibah, saya menjauhkan maksiat. Masya Allah, majlisnya apik. Nyampe mari ngumah, buyar maning. Kadang-kadang ning dalan wis mau ngrasani wong. Betul apa enggak? Di jalan nih kita keluar dari sini, karo kancane, karo bature, karo bojone, mulai bareng ngrasani, ora sadar. Iya mau Habib Muhammad ganteng, Habib Ahmad ireng. Nah, wis kerasan. Contoh-contoh, ya. Ini contoh. Kadang-kadang nggak sadar di majlisnya betul. Tapi yang kita inginkan ini hikmah yang menghasilkan hukum untuk diri kita ketika kita keluar dari majlis. Ini ada hasil. Ada hasil. Ada keistiqomahan. Bukan hanya saja di majlis, kadang-kadang ya Allah kita kumpul di majlis hanya sekedar buat syarat. Iya, betul. Ini yang harus kita perhatikan. Ayo kita mulai pelajari ada apa di sini. Kita ini butuh istiqomahnya. Kita ini butuh hikmahnya. Ya kita kembali kepada resepnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimana telah hilang kepada umat Nabi Muhammad. Ya begitu hasilnya. Pengajian, majlisan, subuh jam 8 kan aneh. Pengajian, kumpul, masya Allah. Ketika pulang ke rumah masing-masing, hasilnya morat, marit. Kita tidak mau. Tapi mulai malam ini kita akan kaji. Insya Allah enggak, paling telat-telatnya 1:30 lah beres. Siap? Waduh, siapa ragu-ragu kayak kurang yakin ya. Apa disingkat baik, 5 menit baik. Hah? Moh 5 menit amplopnya dikurangi ke aku nih ya. Wah, orang. Sallu ala Nabi Muhammad. Apa ini penyebab? Kita kembali kepada hadis yang disabdakan oleh Nabi Muhammad, yang padahal kita sering tahu hadis ini. Sering kita tahu hadis ini. Sering dibawa oleh kiai-kiai kita, tapi kita tidak sadar bahwasannya ini adalah giringan untuk kita yang menghasilkan hikmah dalam satu majlis. Majlis kebaikan. Apa majlis? Apa bahasa daripada apa yang disampaikan oleh Nabi? Perhatikan, nggak panjang hadis, sedikit, tapi kita malam hari ini kita berpikir, kita buka pikiran dan hasil hati kita. Tadi sudah kita dengarkan begitu hebatnya bagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu mulianya Rasulullah,
Tinggal kita ingin mengambil hikmah dari peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Pertama, kita bahas hasil agar hasil dari majlis menghukumi diri kita di luar sana. Setelah majlis kita menjadi orang yang lebih baik dan menghasilkan kita ini menjadi orang yang istiqomah. Lihat kepada Nabi Muhammad apa yang telah disabdakan oleh beliau junjungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Majtama'a qaum yadhkurunallah illa khuffat alaihimul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakaramallahu fima indah atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini satu hadis, tapi insya Allah ini yang akan bisa menjadikan hikmah dari peringatan maulid atau majlis apapun yang dikatakan majlis baik, kita pulang ke rumah masing-masing membawa hasil yang baik. Jadi pulang dari tempat ini tuh ana bekase. Kalau kata bahasa Sundanya aya tapakna. Kalau kata bahasa Jawa apa? Ana bisa bahasa Sunda kene. Aya merwe aya bae. Apa ya? Aya tapakna. Weruh tembok weruh. Tembok weruh. Weruh tembok. Semen nih. Atau pasir, bukan semen, pasir kita ambil, lempar ke tembok. Jatuh enggak? Tapi pasirnya masih ada enggak di situ? Ada kan? Ada. Kalau kena hujan, kena air, hilang nggak pasirnya? Ini pahami gue. Kira-kira kita ini dilempari yang benar-benar lemparannya itu benar-benar nemplek semua, pakai semen lemparnya, nemplek ke tembok, atau cuma sekedar pasir yang dimana jatuh, tapi ada bekas sedikit, atau yang dimana udah ada bekas sedikit, tapi kena hujan, hilang maning. Kira-kira kita yang mana ini? Wong pengen yang pakai semen, tapi balik masih ngrasani wong. Ya tuh kue arane udan apa? Udan angin. Ya bu, kita kan kenyataannya gitu. Kita ini bukan semen. Kalau semen, masya Allah kita dengarkan tausiah mengenang Nabi Muhammad, sunnahnya Rasulullah. Balik orang bakal ninggalan sunahan terus. Nggak bakal ngerasani uang. Masih mending kita itu pasir, yang dimana mungkin insya Allah ada bekas. Tapi kalau sudah air, ini bahaya. Ya, kita ini biasanya banyaknya yang air begini. Ya, kadang-kadang ya tadi yang saya katakan tadi, majlis bubar, baru keluar wis nasani wong, baru keluar wis tukaran maning, baru keluar dari tempat ini besok paginya ketinggalan subuh, duhur, asar, isya, tinggalan kabeh. Kadang-kadang kita tidak sadar meninggalkan sholat. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Jadi kita harap pulang dari tempat ini itu ada bekasnya dari kita. Nah bekasnya apa? Ini lihat yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kita rasakan dengan keadaan sekarang, ingin kita bawa keadaan ini, di mana keadaan ini bisa menghasilkan di rumah juga seperti keadaan kita di majelis. Seperti Nabi Muhammad mengatakan, majtama'a qaum yadhkurunallah illa khuffat alaihimul malaikah. Kita bahas yang satu ini. Majtama'a qaum, tidak kumpul. Kita perhatikan kalimat kumpul ini berarti paling setitike wong kumpul wong pira? Wong loro ya bu sepakat paling sedikitnya orang kumpul orang berapa? 3. Lah sampean kumpul karo bojone wong telu apa wong loro? Lah kayak kowe. Ya Pak, wong kumpul minimalnya pira Pak? Loro ya, loro. Berarti kalimat pikirkan, perhatikan ini harus pertamanya kalau ngerti kesananya enak. Tapi kalau pertamanya ngelamun, wis percuma. Siap mau dengerin? Tidak berkumpul, berarti kalau kalimat kumpul ingat minimalnya 2. Berarti kalau sudah kalimat kumpul minimalnya 2, selain di majlis kita di luar pernah kumpul apa tidak? Ya unggal dina kumpul, ning omah kumpul, ning kantor kumpul, ning sekolah kumpul. Dimanapun kita lebih sering
ngumpul. Berarti kumpulan di luar sama di kumpulan di sini ini tidak ada beda. Kalau kumpulan di luar kadang kita paling ikutin sedikit, 2 orang, 3 orang, kadang 5 orang. Tapi kumpulan di majlis itu bisa banyak. Tapi judulnya kumpul. Kalau sudah kalimat kumpul berarti kumpulan ini ana telu. Kumpulan baik, betul. Kumpulan baik, kumpulan jelek, sama kumpulan mubah. Mubah ini tergantung niatnya kemana. Karena kita ini orang yang punya hati, betul. Kadang baik, kadang buruk. Berarti kembalinya kumpulan itu kalau nggak baik ya buruk. Paham ya bu? Ning jaba kumpul, ning kene kumpul. Kalau saya sudah menceritakan masalah kumpulan, berarti kita ingat di luar pun kita ini bisa kumpul. Ada apa dengan perkumpulan? Majtama'akum yadhkurunallah. Berarti disebutakan karo Nabi Muhammad kumpulan sing ngemut-ngemut Gusti Allah. Emut. Sing ngemut-ngemut Gusti Allah. Kalau sudah ngemut-ngemut Gusti Allah berarti segala sesuatu yang tidak ada urusannya sama Allah berarti itu perkumpulan tidak baik. Paham ya? Oke. Berarti perkumpulan yang baik, perkumpulan yang baik menghasilkan apa? Majtama'a qaum yadhkurunallah illa khuffat alaihimul malaikah. Perkumpulan yang baik itu menghasilkan apa? Menghasilkan di mana ketika mereka kumpul, para malaikat pun ikut kumpul. Ke poin pertama ke. Poin pertama. Berarti ini perkumpulan baik karena kan perkumpulan ini emut Gusti Allah atau segala sesuatu yang ingatkan Gusti Allah, menceritakan Nabi, sholawatan, posidahan, betul. Ketika perkumpulan ini berarti di sini para malaikat ikut kumpul apa tidak? Ikut kumpul apa tidak? Ikut. Nah kalau di luar sana setelah majlis kita bubar, ketika kita dinyatakan kumpul di luar sana, kalau kumpulnya seperti ini arti kata walaupun minimalnya 2 orang, kumpulan baik itu di luar sana pun kita bakal dikelilingi oleh malaikat. Ini yang telah hilang. Tapi kan kita hasilnya apa? Dari sini dikumpulin mama malaikat. Betul, kebaikan itu kumpul. Tapi ketika di luar sana, keluar sana, malaikatnya ikut kumpul nggak banyak ya? Ngomongi wong rasani orang, betul. Yang ikut kumpul ketika di luar setan apa malaikat? Lah makanya subuhnya jam 8. Ini pikirkan keadaan, jangan hanya sekedar majlis. Rame. Betul, majlisnya itu hebat. Sudah tidak ada keraguan, tapi hasilnya yang harus kita ambil. Berpikir bagaimana caranya ketika di majlis ini majlis baik, di luar pun kita harus berusaha baik. Kenapa? Pertama karena para malaikat ikut kumpul. Ngapain malaikat kumpul? Kerjaannya malaikat sama kita kumpulnya beda apa sama? Beda. Kalau kita kumpul di sini, ini kumpulnya macam-macam, betul. Ana sing lamun, ana sing ngantuk, ana kadang-kadang sampai yang tidur ada, betul. Kadang-kadang sampai di sini kumpulnya macam-macam wong. Ana yang terkesima lihat Habib Ahmad, saja kon lah, bosan, ya. Lihat Habib Ahmad ganteng nempor ya, ana. Jadi wong kene kumpul, memang ini gambarannya kumpul kebaikan. Tapi Allah sama ratakan. Kenapa? Karena judulnya ini kumpulan baik. Ketika kumpulan baik, ajnas, beberapa jenis manusia ini mempunyai karakter masing-masing. Ada yang ngelamun, ana sing turu, ana sing ngantuk, ana sing deleng bae melotot, ana sing mangan kue, macam-macam. Ada yang khusyuk, ada. Macam-macam. Ada yang fudul, ada. Tahu fudul? Cuman hanya ingin sekedar tahu. Anak kayak kepriben sih muludan kiye anak. Biasanya aku dangdutan bae yo jarine. Aku pengen weruh jarine di kampung ki ana muludan. Tekak dheweke. Cuman hanya sekedar ingin tahu. Masya Allah. Deleng pandeleng aku pandeleng. Ada yang kayak gitu pun ada. Tapi kalau malaikat, kalau ini sudah dinyatakan kumpulan baik, mengemut Gusti Allah, ingat sama Allah, menyebut nama Nabi Muhammad, kumpulan baik,
Apa tugasnya malaikat? Oh pada baik beb, malaikatnya melu turu. Ya orang mungkin. Malaikatnya ikut fudul, nggak mungkin. Malaikatnya ikut ngantuk, nggak mungkin. Nggak mungkin. Apa tugas malaikat? Malaikat beda. Ketika orang mereka daripada umat Nabi Muhammad kumpulannya baik, para malaikat sibuk mencatat hasanat kebaikan-kebaikan daripada umat Sayyidina Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi enak. Ditambah lagi apa? Bukan hanya saja itu, sibuk dengan menghapus dosa-dosa daripada umat Nabi Muhammad. Ditambah hasanate, dihapus dosane, bahkan wa buddila sayyi'atihim hasanat, diganti dosane jadi pahala. Majlis baik. Lah kalau keluar kita jadikan di luar juga majlis baik. Kita dijadikan di luar kumpulannya baik, obrolannya baik, obrolannya akhirat, obrolannya Allah dan Rasulnya, di rumah, di ladang, di sekolah, dimanapun, insya Allah malaikat terus akan menggiring kita. Tapi kalau di sini sudah digiring malaikat, didoakan malaikat, dimintai ampun karo malaikat, ning jabang rasane uwong, ya setan karo iblis kabeh sing melu. Ya bener subuhe jam 8 medit macam-macam lah. Urusannya urusan dosa. Gara-gara kenapa? Ya ini rahasianya. Butuh hikmah daripada majlis, tapi tidak pernah mau memandang daripada resep Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para malaikat ikut kumpul. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Diliputi oleh kasih sayang Allah. Penuh. Yang tidak ada batas kasih sayang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Langkah batasnya. Ingat, kalau sekali lagi saya katakan, kalau sudah membicarakan urusan kebaikan, urusan perkumpulan baik, berarti kita mikir, ya kita mikir hasilnya itu kita pun di rumah harus punya perkumpulan baik. Ya tadi pertama malah ikat mangkane, uang sing perkumpulan yang baik ninjaba, insya Allah istiqomah, insya Allah bisa membawa hikmah. Yang kedua apa? Bukan hanya saja malaikat, wa ghasyiyatuhumur rahmah, kasih sayang. Ini kasih sayang Allah tidak ada batasnya. Kasih sayang Gusti Allah yang tidak ada batas yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi Muhammad mengatakan innama ana rahmatul muhdah. Shallu ala Nabi Muhammad. Sampai Nabi Muhammad mengatakan saya ini sesungguhnya adalah rahmat yang terhadiahkan kepada kalian. Kalau hadiah ya pasti ujung-ujungnya bahagia. Ini kalau sudah membicarakan rahmat, gak ada batasnya ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah. Sampai kalau kita tahu pernah satu kejadian ketika itu Nabi Muhammad sedang berperang dengan para sahabat-sahabatnya. Ketika peperangan dengan para sahabat-sahabatnya, ada seorang ibu yang ketika itu menangis kehilangan anaknya yang ketika itu umur 5 tahun. Ibu kalau punya anak 5 tahun, anaknya hilang telung dina, nangis setora. Yakin? Kenapa nangis? Sayang ya? Sayang. Perhatikan. Ini urusan rahmat ini Allah yang berikan kepada Nabi Muhammad ini kepada umatnya tidak ada batas. Dan orang perkumpulan baik itu jangan khawatir. Rahmatnya Allah akan selalu ternaungi. Begitu pula ketika kita di luar, di rumah, di kantor, dimanapun, kumpulannya kita, obrolan akhirat Allah dan nabinya, insya Allah malaikatnya nge-backing terus, ditambah maning rahmatnya Gusti Allah, dan hasilnya akan jitu. Orang tua tadi menangis, anaknya hilang, merengek-rengek. Setelah 4 hari kemudian, Masya Allah, seorang sahabat melihat anak ini dan dibawanya kepada ibunya. Bagaimana perasaan ibu? Sedih apa enggak? Senang? Nangisnya nangis sedih apa nangis senang? Nangis bahagia. Bahagia pun bisa menangis. Subhanallah, sangat haru kenyataan dan keadaan ketika perjumpaan seorang anak dan ibunya itu dan Nabi Muhammad ketika itu masih di kemah. Ketika para sahabat semua keluar melihat seorang ibu yang begitu sayangnya memeluk daripada anak yang mencucurkan air mata, kegembiraannya ketika itu 4 hari hilang, umur 5 tahun 4 dina
hilang. Dan para sahabat pun ikut menangis bahagia atas kebahagiaan ibu tersebut. Lalu Nabi Muhammad keluar dari kemah dan melihat keadaan tersebut. Di situ mengatakan, apa yang kalian tangisi? Ketika itu sahabatnya menceritakan, ya Rasulullah, antum tahu 3 hari yang lalu, 4 hari yang lalu ada anak ibu fulan binti fulan hilang. Tapi detik ini lihat para sahabat semua bergembira, anak itu ketemu. Apa kata Nabi Muhammad? Ketahuilah, ibu itu sayang sama anaknya yang begitu hebat yang engkau lihat dan engkau buktikan. Akan tetapi ketahuilah, sayangnya Allah itu lebih besar daripada seorang ibu kepada anaknya. Dan sayangnya Allah itu tidak ada batas untuk umatku, umat Sayyiduna Muhammad. Jadi ki uwong kalau kumpulannya baik di luar baik, Masya Allah, malaikat ikut terus, rahmat nutupin terus, kasih sayang Allah. Ya gimana nggak istiqomah? Pasti uangnya istiqomah. Lah kita di luaran sana kan hasilnya beda. Betul, hasilnya beda. Di sini kita betul, Masya Allah, malaikat kumpul, rahmat diberikan sama Allah. Akan tapi ketika keluar, Masya Allah, sing diobrolakan obrolan urusan dunia. Ika pripen orang istiqomah, orang pan istiqomah. Ditambah lagi apa? Wa nazalat alaihimus sakinah. Masya Allah, kalau sudah membicarakan rahmat ini panjang lebar, Bu. Ya, rahmat Nabi Muhammad itu kepada umatnya, daripada umat Nabi Muhammad SAW itu sangat panjang. Bahkan rahmatnya itu yang kita tahu, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil semesta alam. Bukan hanya saja untuk umatnya, tapi semesta alam, seluruh dari umat Nabi Adam sampai yaumil kiamah. Yang kita tahu ya, itu Nabi Adam saja sampai dapat rahmatnya Nabi Muhammad. Yang kita tahu bagaimana cerita sejarah sekelumit, yang kita tahu cerpen Nabi Adam alaihissalam dilempar oleh Allah dari sorga, betul, atas gangguan iblis, yang dimana Nabi Adam diberikan ampunan dan diberi maaf oleh Allah. Karena siapa? Dengan bihaqqi Sayyidina Muhammad. Jadi rahmatnya Nabi Muhammad itu nyampe kepada Nabi Adam, nyampe kepada Nabi Adam. Dan di sulbi Adam itu ada junjungan Sayyidina Muhammad. Begitu pula Nabi Nuh, Safinah Nuh diselamatkan oleh Allah, yang dimana di sulbi Nabi Nuh ada Nabi Muhammad. Iki masalah rahmat wis langka batasnya. Ditambah lagi apa? Masya Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dibakar oleh Namrud, itu kayu bakarnya 1 kota. Tapi Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah. Bardan wa salaman ala Ibrahim, apinya adem. Kenapa? Di pundak daripada Nabi Ibrahim, di sulbi Nabi Ibrahim ada junjungan Sayyidina Muhammad. Dan sejarah lain pun mengatakan Nabi Ismail ketika mau disembelih, pan korban zaman gembien, ya, pan korban diselamatkan ya kalau Gusti Allah benar, betul. Kenapa diselamatkan digantikan sama kambing? Kenapa digantikan sama kambing? Karena di sulbi Ismail ada junjungan Sayyidina Muhammad. Semua karena Rasulullah. Jadi Allah cerita ini dari mulai Nabi Adam sampai yang kita tahu tadi kita mendengar. Begitu hebatnya cerita-cerita itu yang menjadikan kita ini biar kagum sama Rasulullah. Mendengar cerita Sayyidatina Halimatus Sa'diyah. Semua itu untuk apa? Biar kita ini kagum dan mengenal rahmatnya Nabi Muhammad SAW yang Allah berikan kepada umat. Sampai ketika datang Abdul Muttalib yang dimana Raja Abraha pada waktu itu dengan bala tentaranya dari negeri Yaman, bala tentara Abraha datang. Masya Allah, bala Abraha datang, yang dimana di negeri Yaman itu Abraha adalah seorang raja Abraha itu datang dari negeri Yaman. Tujuannya mau menghancurkan Ka'bah yang membuat khemah dan singgasana. Ketika itu singgasana sementara di perbatasan kota
Mekah yang ketika itu orang-orang Mekah sudah kebingungan, yang ketika itu orang-orang Mekah sepakat agar Abdul Muttalib bisa melobi daripada Abraha, agar Abraha mengurungkan, membatalkan daripada penyerangan untuk menghancurkan Ka'bah. Datanglah Abdul Muttalib, kakek daripada Nabi Muhammad. Itu Abraha, siapapun yang datang nggak pernah turun dari singgasananya. Namanya raja dengan kesombongannya, degek, kayak kiai melot-melot, nggak pernah senyum, turun dari singgasananya nggak pernah. Siapapun yang datang sekalipun raja dari manapun, Abraha tidak pernah, karena kesombongannya saking banyaknya bala tentaranya. Itu bikin singgasana di perbatasan kota Mekah. Abdul Muttalib keluar dan menjumpai daripada Abraha. Seketika Abraha turun dengan menundukkan kepalanya ketika berjumpa dengan Abdul Muttalib. Shallu ala Nabi Muhammad. Ada apa cuman seorang Abdul Muttalib? Raja aja sama dia dilawan. Ini sampai turun dari tempat duduknya dan menundukkan kepalanya untuk menyambut Abdul Muttalib. Kenapa? Karena di sebelahnya Abdul Muttalib itu yang dibawa yaitu Abdullah, anak daripada Abdul Muttalib yang ketika itu masih membawa di sulbi. Abdullah adalah junjungan Sayyidina Muhammad. Itu yang menyebabkan cahaya itu yang bisa menundukkan daripada Abraha. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini kasih sayang yang sangat besar. Wis stop ceritanya, wis mentok. Mentok, benar-benar sempurna Habibuna Muhammad. Itu rahmat kalau kita dibicarakan, demi Allah kita rasakan saat ini. Wa ghasyiyatkumur rahmah. Allah yang memberikan. Akan tetapi kita butuh rahmat ini kita bawa ke dalam rumah kita. Dengan apa? Yaitu kumpulnya di rumah, omongannya omongan akhirat aja, ngomong dunia baik. Subhanallah. Wa nazalat alaihimus sakinah. Ditambah maning apa? Masya Allah, sakinah, ketentraman dan ketenangan ketika kita ada majlis perkumpulan semacam ini. Perkumpulan baik, coba kita rasakan sekarang. Ada yang ingat utang saiki anak, sing emut utang sampean anak, kelalen no ya. Mau ning omah emut lah. Emut, ingat, nyampe ke majlis ada yang ingat utang di sini? Nggak ada, kecuali saya ngomong sekarang jadi ingat ya. Alah besok bayaran ke kelalen aku. Ya, saking tenangnya, saking tentramnya. Mungkin yang di rumah lagi ada masalah sama suaminya, mungkin di rumah lagi ada masalah sama istrinya, masuk majelis inget ora? Kelalen, subhanallah. Berarti benar-benar ketentraman dan ketenangan. Demi Allah, di luaran sana mereka yang mengatakan ingin tentram, ingin tenang. Ketenangan yang telah hilang dalam keluarga ini, ya Ustadz, ya Habib, ya Kiai, saya ingin ketentraman dan ketenangan dalam rumah saya. Demi Allah, jadikan rumah itu seperti majlis yang kita berkumpul malam hari ini. Wa nazalat alaihimus sakinah di rumah kita. Lah kita ngobrolnya maning manjing lanangnya oleh duit pirakon. Wah, wis kesel-kesel. Ya mbok manjing, wahai suamiku tercinta. Gitu dong. Ya, anda ini Masya Allah bagaikan bulan purnama, walaupun irang getang ora apa-apa. Puji dulu, taat sama suami, sholawat dulu. Insya Allah kalau sudah ketemu interaksi itu kan namanya judulnya kumpul. Ini banyak kumpulnya kita ini banyak yang salah. Lah makanya semrawut. Betul, ngadepin anaknya semrawut, ngadepin istrinya semrawut, ketenangan hilang, ketentraman hilang. Coba tapi kalau kita kembalikan suasana ini ada di rumah kita, apa? Jadikan rumah kita itu tempat-tempat di mana ketika kita berinteraksi, ngobrol, kumpul sama anak, istri, kawan dan siapapun, demi Allah tidak berbicara kecuali Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah tentram dan tenang. Ditambah lagi apa? Wa dzakaramallahu fima indah. Di rumah, di sini ini kita disebut-sebut karena Gusti Allah. Diingat-ingat sama Gusti Allah. Ibu Qoniah, enak disebut. Ibu Rohimah, ya disebut. Kenapa? Kumpulannya saya. Lah di rumah kalau pengen disebut karena Gusti Allah, ya itu tadi, ingat kumpulannya ya harus saya. Tapi kalau di rumah kumpulannya, wes percuma. Kita kan butuh, ya. Butuh ketentraman, ketenangan, rahmat. Kita disebut-sebut sama Allah dan dikelilingi malaikat. Jadikan rumah-rumah kita itu, Masya Allah,
Rumah-rumah yang di mana seperti kita jadikan majlis malam hari ini kita berkumpul. Insya Allah hati kita akan dibersihkan oleh Allah. Insya Allah yakinilah baper yang kita ada pada diri kita malam hari ini. Tahu baper? Apa baper? Bawa perasaan. Kadang-kadang ini kita bawa perasaan. Kadang-kadang nonton sinetron bawa perasaan nggak? Jujur bu. Ya padahal kan ceritanya cerita palsu ya. Arane bae sinetron. Kadang-kadang sinetron nangis kita ikut nangis. Di majlis pun gitu. Subhanallah bapernya ketika di majlis ini ada. Kenapa? Ya tadi gara-gara ada sakinah, ada rahmat, ada malaikat yang kumpul. Baper kadang-kadang ya Allah. Tadi ngelongokakan qasidah enak, nikmat. Betul. Nyampe rumah kelalen maning. Ayo kita jadikan baper itu ada nyampe rumah. Bisa nggak baper sama Nabi? Hah? Kalau di sini mungkin sebagian bisalah baper sama Nabi ketika majlis karena nikmat, karena indah. Ya, tapi kalau di rumah apa yang terjadi? Bapernya sama Nabi apa bapernya sama dunia? Sama dunia. Kalau saya sama sampean bapernya. Ya, jadi kita ini harus berpikir menjadi orang-orang yang cerdas, berusaha baper bawa perasaan ini ketika kita keluar dari tempat majlis ini. Yakinilah baper itu ada karena malaikat kumpul, karena rahmatnya ada, karena ketentramannya ada, dan Allah menyebut-nyebut namanya di tempat ini. Ayo kita bawa. Sekali-kali di rumah sambil qasidahan, dewekan orang apa-apa. Walaupun suaranya jelek nggak apa-apa, alon-alon baik tapi ya. Sambil sholawatan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Coba berusaha. Nabi itu ingin dekat dengan kita, tapi kita selalu menjauh. Bersihkan hati kita. Di rumah yang membersihkan berkat tadi kita jadikan majlis-majlis di rumah itu, ngobrolnya ngobrol baik, insya Allah hati kita akan dibersihkan oleh Allah. Dosa kita diampuni oleh Allah. Siapa yang ngedoakan malaikat ketentraman dan hati itu akan bersih dan akan bisa berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba berusaha. Kita cari tempat-tempat di mana ya Allah yang bisa ngebersihin hati, ya. Sambil kita sedikit-sedikit qasidahan, ya. Qasidahan. Apa sing mancing ya? Laler, duduk, pering, ora apa-apa, sehat bu. Insya Allah jadi vitamin gula ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Coba sekali-kali 1 hari 5 menit qasidahan di rumah, sholawatan ya Rasulullah. Bisa? Salamun. Iya. Bisa ini baper nih sekarang enak nih. Pas. Bayangkan Nabi Muhammad. Bagaimana tadi dikatakan oleh Sayyid Muhammad. Masya Allah indah. Oh. Coba. Mewah. Coba latih sekarang. Nanti di rumah dilakukan. Terus. Ya Rasulullah. Sambil pejamkan mata. Coba. Berusaha. Jangan mau gangguan setan. Kalian bisa. Rafi'asa. Jangan malu-malu bu. Kok malu baper sama Nabi? Adfata ya jiratal. Ayo. Ya uhailal jodi wal. Ayo pejamkan matanya, pikirkan Nabi Muhammad. Uhailal jodi wal. Yang belakang ayo. Jangan malu-malu. Ya Rasulullah. Yakin kita bisa melihat Nabi Muhammad. Lamun alik. Jangan halangi ya Allah. Ni wadaraji adfatayaji. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Safwatullah, ya uhailal judi wal karami. Terus 2 kali lagi. Ya Rasulullah. Latih, jangan malu-malu. Itu setan yang ganggu. Ketika kita tidak mau menyebut nama Nabi Muhammad, kesempatan para malaikat kumpul. Ya Allah, mudahkanlah kami di rumah-rumah kami untuk menyebut namamu ya Allah.
adfataya jiratal alamin ya Rasulullah ya uhailal jud. Bayangkan wajah Nabi Muhammad, bayangkan wajah Nabi Muhammad yang begitu indah. Ya uhailal judi wal, ayo baper, bawa perasaannya sekali lagi. Ya Rasulullah, mana suara laki-lakinya? Salamun ya Rasulullah, ya Habiballah, akrimna ya Rasulullah. Kami berkumpul ingin berjumpa denganmu ya Rasulullah. Mudahkan kami di rumah-rumah kami ya Allah, tidak berbicara kecuali urusanmu ya Allah dan urusan kekasihmu Muhammad ya Allah. Hailal judi wal karami ya hailal judi wal al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sedikit-sedikit ya Bu, karena kita ini terus terang orang-orang yang berpenyakit hatinya, yang butuh obat ya, yang butuh obat. Obat aja kalau diminum sedikit-sedikit enggak? Ora pip dilepokna kabeh ya mati ya. Ya overdose setitik-setitik, yakin. Tenang, Nabi Muhammad akan datang. Tapi syaratnya tadi, sambil dilatih, sambil kita di rumah berusaha setiap hari kalau ngobrol sama temannya, kawannya harus obrolan akhir. Karena ini yang akan menjadikan rahmat, hidayah, inayah, dan kita akan selalu digiring oleh malaikat. Dan insya Allah hikmah dari maulid, kita pulang ke rumah masing-masing menghasilkan hukum yang lebih baik, dan ada bekas untuk diri kita. Kita mendapatkan kekabulan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tausiah yang disampaikan oleh beliau Al-Habib Ahmad Fauzi bin Abdullah Al-Kaf, yang banyak menyampaikan terkait dengan hikmah dari peringatan Maulid Nabi yang kita peringati pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang tadi disampaikan oleh beliau. Kemudian menutup majelis ini, kami mohonkan barokah doa dari salah satu sesepuh di Kalibuntu, yang dalam hal ini kami mohonkan kepada Kiai Nasirin untuk bisa memimpin doa. Monggo kangge doa maos surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah acara telah berakhir dengan ditutup doa. Sekali lagi kami selaku pembawa acara, sekiranya di dalam mengantarkan acara demi acara terdapat kekurangan, mohon sudilah kiranya untuk bisa dimaafkan. Dan dari kami cukupkan sekian. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.